Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Masih semangat kan untuk belajar? Oke, baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang masih dalam topik atom dan konfigurasi elektron. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Jadi, capaian pembelajaran pada perkuliahan hari ini yaitu Anda bisa memahami apa yang dimaksud dengan nomor massa, massa atom relatif, nomor atom, isotop, isoton, dan isobar. Kemudian, mahasiswa juga dapat menjelaskan bilangan kuantum dan konfigurasi elektron. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai membahas mengenai apa sih massa atom itu, isoton, isotop, isobar, kita review dulu perkuliahan kita pada minggu kemarin ya. Kemarin Anda sudah belajar tentang subatom yaitu elektron, proton, neutron, bagaimana sifat-sifatnya. Kemudian Anda juga sudah belajar bagaimana sih perkembangan model atom, mulai dari model atom Dalton, Thomson, sampai ke model atom mekanika kuantum. Nah, pada waktu itu saya sudah mengatakan bahwa untuk mempelajari atom, kebanyakan model atom yang kita gunakan saat ini yaitu model atom Niels Bohr dan model atom mekanika kuantum. Nah, kita akan lebih kupas lagi pada pembahasan kali ini tentang apa yang dimaksud dengan massa atom, isotop, isoton, isobar, kemudian nomor atom. Baiklah. Nah, nomor massa, nomor atom, isotop, isoton, dan isobar. Jadi mungkin istilah-istilah ini sebenarnya sudah Anda pelajari di bangku SMA. Kita hanya sifatnya mengulang lagi, mereview lagi, merefresh lagi pengetahuan Anda di bangku SMA. Ya. Nah, jika biasanya notasi di tabel periodik ini seperti ini ya kan. Ini adalah unsurnya, misalnya di sini unsur kalium misalnya. Kemudian yang di atas ini biasanya nomor massa gitu ya. Kemudian yang di bawah ini adalah nomor atom atau dilambangkan dengan ini X, ini A, dan Z. Kemudian Anda masih ingat kan bahwa massa atom itu sebenarnya diperoleh dari mana saja gitu. Subatom kan ada 3, ada proton, neutron, dan elektron. Nah, tapi hanya proton dan neutron yang memiliki massa 1 SMA, sedangkan elektron tidak punya massa atau dianggap 0 massanya karena massanya 1/10.000 kali massa neutron dan massa proton, sehingga elektron tidak diperhitungkan dalam nomor massa. Maka nomor massa atom adalah proton plus neutron, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya mass number. Jadi mass number itu terdiri dari proton plus neutron. Mengapa elektron tidak dilibatkan? Karena elektron massanya sama dengan 0 ya. Kemudian untuk yang di bawah ini, Z ini, itu nomor atom. Nomor atom itu melambangkan jumlah proton. Jadi nomor atom sama dengan jumlah proton. Kemudian berarti neutron bisa kita hitung dari pengurangan atau selisih nomor massa dikurang nomor atom ya. Nah, contohnya ini. Misalnya kalium massanya 39. Ini adalah nomor atom 19. Berarti nomor atom sama dengan jumlah proton yaitu 19. Oleh karena itu diketahui jumlah neutronnya 39 kurang 19 sama dengan 20. Sedangkan jumlah elektron pada atom yang netral ya tentu saja sama dengan jumlah proton 19 kurang 19 ya. Jadi sama dengan jumlah proton kalau dia atomnya netral. Bagaimana kalau atomnya ion seperti ini? Misalnya K+.
Nah, yang lainnya sama, nomor massa 39, nomor atom 19, jumlah proton 19, jumlah neutron juga 39 kurang 19 sama dengan 20. Hanya jumlah elektron yang berbeda. Nah, tanda tambah ini artinya ada satu elektron yang dilepaskan. Ya, kalau tanda tambah artinya ada satu elektron yang dilepaskan. Kalau tanda tambahnya ada dua plus misalnya, berarti ada dua elektron yang dilepaskan. Nah, kalau di sini K plus, berarti ada satu elektron yang dihilangkan. Berarti elektronnya berkurang satu. Artinya yang tadinya 19 menjadi 18. Nah, begitu sebaliknya. Kalau tandanya negatif, ionnya, berarti ada penambahan elektron ke atom tersebut. Berarti jumlah elektronnya ditambahkan 1. Oke, ingat kembali ya. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan isotop, isoton, dan isobar? Jadi, untuk memudahkan Anda mengingatnya, Anda ingat saja huruf belakangnya. Isotop, P, ya, protonnya sama. Isoton, N, berarti neutronnya sama. Kemudian isobar, bar ini adalah massa. Jadi nomor massanya sama. Nah, kita bahas satu-satu ya. Isotop itu adalah dua unsur yang memiliki jumlah proton yang sama. Contohnya ini. Nah, Anda lihat di sini bahwa nomor atomnya sama, 7 semua proton. Berarti jumlah protonnya sama. Nah, ini disebut dengan isotop. Biasanya isotop ini hanya dimiliki oleh satu unsur saja. Misalnya ini, nitrogen semua kan, satu jenis unsur saja. Dia punya isotopnya ada 3 nih. Ya, kemudian isoton. Isoton itu jumlah neutronnya sama, contohnya ini. Oksigen 16,8, nitrogen 15,7. Neutron itu kan bisa diperoleh dari selisih massa, nomor massa dikurangin jumlah proton. Jadi ini 16 kurang 8, ya 8. 15 dikurang 7, 8. Nah, artinya jumlah neutronnya sama. Kemudian isobar itu adalah nomor massanya yang sama. Nomor massanya berarti yang di atasnya ya, yang sama. Nah, coba Anda lihat di sini. Isobarnya adalah antara C13,6 dan N13,7 nih. Jadi nomor massanya sama, seperti itu. Kemudian, nah, apa sih bedanya nomor massa dengan massa atom? Tadi kita sudah membahas apa sih yang dimaksud dengan nomor massa. Nomor massa adalah jumlah neutron dan proton dalam satu atom, dalam setiap atom. Nah, bagaimana dengan massa atom atau kita lebih sering kenal dengan AR, massa atom relatif ya. Massa atom relatif yaitu massa rata-rata atom suatu unsur dengan memperhatikan kelimpahannya di alam. Contohnya, oksigen. Oksigen terdiri dari 3 isotop tadi nih, 3 isotop dengan kelimpahannya sebagai berikut. Nah, ini oksigen 16 ada sekitar 99,76%. Oksigen 17 dengan massa atom 17 bisa ditemukan sekitar 0,04% di alam. Sedangkan oksigen dengan massa atom nomor massanya 18 itu bisa ditemukan sebanyak 0,20%. Jadi, untuk menghitung massa atom relatifnya, kita gunakan rumus ini, nomor massanya dikalikan dengan kelimpahannya. Ditambahkan seperti itu, baru dibagi 100, karena 100% ya kan. Nah, jadi didapatkanlah AR dari atau nomor massa atom relatif dari oksigen adalah 15,99 atau kalau digenapkan menjadi 16. Jadi bedanya adalah nomor massa itu dihitung secara individual dari atom-atomnya. Sedangkan massa atom relatif dihitung dengan memperhatikan kelimpahannya di alam. Bagaimana? Sudah tidak bingung lagi kan? Kita lanjut. Nah, ini adalah soal latihan untuk Anda. Silahkan Anda screenshot, kemudian Anda kerjakan ya. Nanti akan saya buatkan kolomnya di Google Classroom. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bilangan kuantum. Jadi, bilangan kuantum itu
menyatakan kedudukan atau posisi elektron di dalam atom, dan juga bisa menggambarkan sifat elektron di dalam orbital. Ada 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, magnetik, dan spin. Adapun bilangan kuantum utama ini menunjukkan tingkat energi atau orbital ataupun kulit atom. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa elektron-elektron itu menempati kulit demi kulit atau orbital demi orbital dari mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, bilangan kuantum utama inilah dia menunjukkan di mana sih elektron itu berada di kulit yang mana, seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L ini, dia menggambarkan bentuk orbital atau subkulitnya sih sebenarnya yang digambarkan dari bilangan kuantum azimut. Apakah dia di S, P, D, atau F? Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk-bentuk orbital S, P, dan F ini. Biar lebih jelas lagi, coba saya refresh lagi ya. Kemarin kita anggaplah ini jadi anggaplah ini sebuah inti atom ya. Ini adalah inti atom, kemudian ada orbital-orbitalnya. Nah, ya, orbital-orbitalnya ini adalah ibaratnya tempat parkirnya elektron. Ya. Jadi bilangan kuantum utama ini menunjukkan dia di orbital keberapa sih? Orbital ke-1, ke-2, atau ke-3, seperti itu. Sedangkan bilangan kuantum azimut ini menunjukkan dia di suborbital yang mana, di subkulit yang mana, gitu. Di kamar nomor berapa? Misalnya ini adalah sebuah asrama gitu. Jadi si elektron ini tinggal di asrama yang mana, kemudian ini lebih spesifik lagi di kamar nomor berapa, seperti itu. Misalnya tadi di kulit utama ya, di N-nya misalnya sama dengan 1. Nah, di sini. Nah, jadi bilangan kuantum utama ini menunjukkan kulitnya kulit keberapa ya. Kan dari tingkat energi paling rendah ke yang paling tinggi. Kemudian yang ini bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulitnya. Subkulitnya di S, P, D, atau S. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kulit pertama ini yang ada hanyalah subkulit S. Jadi subkulit S ini paling banyak ditempatin oleh 2 buah elektron. Sedangkan pada kulit yang kedua ada subkulit 2, yaitu S dan P ya. S itu 2 kamarnya. Satu kamar isinya 2 orang, 2 elektron. Kemudian yang P ini kan 4 ya. 3 kamar, 3 subkulitnya 3, jadi ada 6 elektron. Jadi paling banyak diisi oleh 6 elektron. Jadi seperti itu bilangan kuantum utama dan azimut ini menunjukkan kulit dan subkulitnya. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan posisi atau arah dari orbital yang dimiliki oleh sebuah atom. Misalnya ini dia di kulit P, misalnya 3P2. Nah, si elektron ini letaknya di mana sih di orbital P? Nah, kita gambarkan dia kamarnya ada 3, kemudian elektronnya 2 yang menempati di sini. Nah, seperti itu. Nah, ini kita gambarkan di sini kalau di tengah-tengah 0, di sebelah kiri -1, di sebelah kanan +1. Nah, artinya
3p2 memiliki bilangan kuantum magnetik sama dengan 0 karena dia menempati kamar nomor 0 di situ. Kemudian bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah spin elektron. Apakah plus setengah atau min setengah. Jadi elektron itu bisa mempunyai karena dia bergerak, dia mempunyai spin. Spinnya bisa ke atas atau ke bawah. Nah, ketika dia ke atas, itu berarti dia spinnya positif setengah. Kalau ke bawah berarti min setengah. Nah, kalau yang 3p2 ini artinya positif setengah. Seperti itu. Nanti akan kita praktekkan lagi ya. Berikutnya, nah ini dia yang saya terangkan tadi, bahwa ada bilangan kuantum utama yang menunjukkan kulitnya, apakah dia kulit ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4, kemudian kulitnya K, L, M, N, kemudian subkulitnya tadi. Jadi dalam di kulit pertama ini ada subkulit S, hanya mengandung subkulit S saja, sehingga elektron yang paling banyak, karena jumlah orbitalnya cuma 1, S ini, dalam satu kamar itu hanya bisa dihuni oleh 2 maksimal, sehingga jumlah elektronnya 2. Sedangkan pada kulit kedua, itu adalah kulit L, ada subkulitnya lagi, yang itu S dan P. S tadi kan satu kamar, isinya 2 ya. Kemudian P 3 kamar, isinya 2 kali 3 berarti 6. Berarti 6 ditambah 2. Maka jumlah elektron yang paling banyak adalah 8. Begitu juga seterusnya. Pada kulit ketiga ada orbital S, P, D. Pada kulit keempat ada orbital S, P, D, F dengan maksimalnya 32. Nah, ini adalah bentuk-bentuk orbital. Jadi ini adalah orbital S, ini P, D, dan F. Nah, bentuk orbital ini adalah sebenarnya imajiner. Dia menunjukkan kebolehjadian radial terhadap jarak inti R. Nah, jadi seperti ini. Ini kebolehjadiannya S itu seperti ini. Kebolehjadian P ini seperti ini, gitu. Jadi S ada 1 saja, P ada 3 kamarnya ya. Dan yang maksimal diisi oleh masing-masing kamar diisi oleh 2 elektron. Begitu juga dengan D mempunyai 5 jenis kebolehjadian, sedangkan F memiliki 6 jenis kebolehjadian. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu apa sih? Adalah gambaran penyebaran elektron yang paling mungkin ke dalam orbital-orbital kulit elektron suatu atom. Nah, untuk konfigurasi elektron ini sebenarnya akan sangat nyambung ke tabel periodik. Nanti kita akan lihat ya. Nah, untuk konfigurasi elektron ini ada 3 aturan yang harus kita patuhi. Yang pertama adalah aturan Aufbau. Aturan Aufbau ini yaitu pengisian elektron harus dari tingkat energi yang terendah baru yang tertinggi. Kemudian yang kedua adalah aturan Hahn. Aturan Hahn ini mengatakan bahwa pada pengisian elektron dalam orbital dengan tingkat energinya sama, misalnya orbital P dan 5 orbital D, sebanyak mungkin elektron itu berada dalam keadaan yang tidak berpasangan. Artinya nanti dalam mengisi orbital-orbital itu, kita harus tidak berpasangan dulu, dipenuhkan dulu, baru kemudian kalau sudah penuh baru berpasangan, seperti itu. Nanti akan kita lebih bahas di latihan ya. Kemudian asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli ini artinya tidak ada 2 elektron dalam sebuah atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya tidak mungkin satu unsur atau 2 unsur punya bilangan 4-4-nya itu sama. Karena letak mereka berbeda. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan pada minggu kemarin yang mengatakan apakah mungkin elektron-elektron itu bertabrakan karena gerakannya zigzag. Ya, walaupun gerakannya zigzag, tapi Tuhan telah menciptakan keteraturan yang sangat tinggi sehingga tidak ada 2 elektron dalam satu
satu orbital itu yang bisa memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jadi tidak akan mungkin ada terjadi aturan pengisian subkulit sesuai dengan aturan Aufbau. Jadi aturan Aufbau itu kan mengatakan bahwa dalam pengisian elektron itu diisi dari yang kulitnya paling rendah tingkat energinya dulu, baru ke yang lebih tinggi. Jadi ini dari mulai kulit pertama, kulit kedua, sampai kulit ke-8 ini adalah. Nah, kita lihat di sini pada kulit pertama kan suborbitalnya hanya S. Pada kulit kedua, suborbitalnya ada S dan ada P. Pada orbital ketiga, suborbitalnya ada S, P, dan D, dan begitu seterusnya. Jadi, bagaimana cara menuliskan konfigurasinya nanti dalam urutannya, yaitu pertama kalian hanya lihat tanda panah ini saja. Nanti dari 1S, kemudian ke 2S, kemudian 2P 3S, 3P 4S, 3D 4P 5S, 4D 5P 6S, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya punya cara lain yang menurut saya lebih mudah. Jadi Anda bisa gunakan tabel ini, gambar ini, atau Anda bisa gunakan juga jembatan keledai. Ya, jembatan keledai yang saya buat ini waktu saya duduk di bangku SMA, iseng-iseng buat ini, dan sampai sekarang masih saya gunakan sih, karena menurut saya itu lebih praktis dan lebih mudah ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah saya suka PS nih dari Pasda PSFD PSFD. Coba Anda cocokkan nih. Saya suka, ya kita cocokin ya. Saya suka PS dari Pasda PSFD seperti itu. Nah, kalau untuk penomorannya sendiri ya gampang saja. Kita ingat saja bahwa S itu dia ada mulainya pada kulit pertama. Kalau P mulainya pada kulit kedua. Kemudian D mulainya pada kulit ketiga. Gitu kan? F mulainya pada kulit keempat. Jadi tinggal dinomori berdasarkan ini aja. Nah, gitu. Ini dilanjutkan. Di sini dilanjutkan juga 4S. Kemudian, ini D-nya di sini ya, harusnya 3D. Kita hapus. Kemudian di sini 4. Ups, kok jadi hilang? Nah, jadi Anda bisa buat seperti ini. Saya suka PS dari Pasda PSFD. Nanti nomor penomorannya tinggal mengingat-ingat lagi bahwa S itu dia mulainya 1, P mulainya 2, kemudian D mulainya 3, F mulainya 4. Seperti itu. Nah, tapi terserah Anda mau gunakan cara yang mana, sesuai dengan ini saja, mana yang paling mudah menurut Anda ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah aturan lainnya dari konfigurasi elektron, yaitu ternyata setelah dari hasil eksperimen ditunjukkan bahwa orbital yang terisi penuh dan setengah penuh itu relatif stabil, terutama untuk di orbital D ya. Nah, untuk orbital D ini yang benar adalah penulisannya 3D5, bukan 3D4 seperti ini. Karena dia penuhnya kan 10 ya, 10 atau 5, seperti itu. Untuk yang 9 dan 4 ini tidak stabil. Oke, selanjutnya kita cobakan menentukan 4 bilangan kuantum dan juga membuat konfigurasi elektron dari salah satu unsur di sini ya. Nah, misalnya yang gampang saja lah dulu, natrium ya. Kita coba natrium itu nomor atomnya adalah
Ya, natrium nomor atomnya 11. Jadi, kita coba dulu bikin konfigurasi. Saya gunakan jembatan keledai. Saya suka PS ya. Saya rasa cukup segini. Kemudian di sini kita nomorin kulitnya. Ya, di sini mulainya 2, di sini 3 berarti. Kemudian kita isi elektronnya. S paling banyak elektronnya 2. P paling banyak elektronnya 6. Kemudian nih 2 tambah 2 4 tambah 6 10, tinggal 1 di sini. Berarti kan kemudian kita tentukanlah N-nya atau bilangan kuantum utamanya. Bilangan kuantum utamanya sama dengan ya. Bilangan kuantum utamanya kita lihat dari kulit yang paling luar. Kulit yang paling luar atau paling banyak adalah 3 di sini. 3. Kemudian bilangan kuantum azimutnya atau L-nya. L-nya kita lihat dari ini, subkulitnya apa? S. S itu berarti 0. Dari mana? Nih, ingat nggak? Tabel tadi. S 0, 1, 2, 3 ya. Jadi L-nya 0 atau kuantum azimutnya 0. Kemudian untuk bilangan kuantum magnetik, ya, untuk bilangan kuantum magnetik, kita gambarkan dulu ini. 3S1 ini kita gambarkan terlebih dahulu. Karena dia S itu cuma 1 kamarnya ya. Jadi di sini dan 1 elektronnya juga berarti begini gambarnya. 3S1 di sininya 0. Berarti bilangan kuantum magnetiknya sama dengan 0. Kemudian bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spinnya adalah karena dia mengarah ke atas panahnya, maka elektronnya itu plus setengah. Nah, bagaimana? Gampang kan? Nah, jadi konfigurasi elektron ini sebenarnya juga menunjukkan bagaimana kedudukan elektron dalam suatu atom, dan juga kita bisa menentukan dari konfigurasi elektronnya ini, kita bisa menentukan bagaimana kedudukan suatu unsur di dalam tabel periodik. Sebagai contoh natrium nih. Natrium kan 11, yang paling akhir tadi elektron paling luarnya ada 1 ya. Kita lihat di sini. Oke, warna lain deh. Oke. Nah, di sini elektron paling luarnya adalah 1. Karena dia di sub atom S ya, di orbital S, maka Na berarti berada pada golongan 1A. Jadi kalau dia berakhir pada S ataupun P, ini pasti dia berada di golongan A. Kemudian jumlah elektron paling luar ini menunjukkan dia di golongan berapa gitu ya. Kemudian untuk angka 3 ini menunjukkan periode. Jadi kulit itu menunjukkan periode. Jadi natrium berada pada periode ketiga. Sekarang kita cek ya, apakah benar natrium berada pada golongan 1A dan periode ketiga? Ya, kita lihat ternyata ya benar, dia berada pada golongan 1A dan periode 1, 2, 3 di periode 3. Jadi seperti itu. Nah, gampang kan? Jadi untuk melatih Anda, coba Anda buat konfigurasi elektron dan juga tentukan 4 bilangan kuantumnya dari 5 saja, 5 unsur yang ada di tabel periodik ini sebagai tambahan tugas yang di screenshot tadi. Nanti akan saya buatkan kolom pengumpulan tugasnya di Google Classroom. Selanjutnya, jadi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga Anda senantiasa sehat dan semangat, jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk minggu depan akan ada kuis 3 kelas berbarengan semuanya, mungkin di hari Rabu.
Ya, jangan lupa untuk belajar. Kita mulai kuisnya dari materi 1 sampai materi yang ketiga ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.